Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di channel Astari Pranindya. Hari ini saya buka kulkas dan seperti biasa kulkasnya kosong, nyaris kosong. Tapi lidah sama perut pengen makan enak. Temuin potensial buat saya olah di kulkas, yaitu ikan kaleng alias sarden, ya, makanan anak kos. Dengan ini saya bisa bikin apa ya? Yang enak, yang nurutin keinginan saya makan enak gitu. Saya bagi sama suami saya, sama orang di rumah gitu. Kira-kira apa ya? Terus saya kepikiran untuk membuat pizza. Di rumah masih ada tepung terigu dan beberapa bahan lain yang memang biasanya tersedia di rumah. Yuk, ikuti terus channel saya, ikutin video ini untuk kita bikin pizza dengan topping sarden yang pasti murah meriah banget dan enak. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan: tepung terigu, ini saya pakainya tepung terigu protein sedang, protein tinggi juga nggak apa-apa, 200 gram. Terus telur ayam 1 butir. Kemudian ada air sekitar segini, gula, dan ini ragi kering ya, terus sama margarin. Kita ikutin step-stepnya sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Insya Allah dengan step yang benar dan takaran yang tepat, nanti pizzanya itu rotinya jadi enak. Pertama ini air. Saya nggak tahu ini berapa mili, tapi tadi saya timbang 125 gram. Terus ini saya campur dengan gula. Gulanya saya pakai 2 sendok makan. Ini boleh kita campur dulu. Setelah itu kita campur dengan ragi setengah sendok. Kita aduk campuran ini. 100 gram tepung terigu kita masukin ya teman-teman. Oke. Terus saya kasih garam dikit aja, sekitar sejumput lah. Oke. Terus ini kita campur. Kalau teman-teman di sini punya bread improver, itu lebih bagus lagi, boleh dipakai. Tapi di sini saya nggak punya bread improver dan saya nggak mau beli. Nih ya teman-teman, kuning telurnya ukuran sedang saya masukin. Nah setelah kuning telur masuk, kita masukkan juga ini tadi campuran air ragi dan gula. Nah masukin. Oke, gulanya udah larut semua ya. Nah ini kita campur dulu adonan ini. Setelah ini saya akan menguleni adonan kita dengan menggunakan tangan. Nah di sini yang kayaknya bakalan jadi ini deh, teknik kunci dalam keberhasilan pembuatan pizza ini deh teman-teman. Ini perlu diperhatiin banget. Adonan ini nanti akan sangat lengket ya. Kita ngulenin pakai tangan itu akan terasa sangat lengket. Nah biasanya itu membuat kita tuh kayak jadi pengen segera nambahin tepung. Nah itu nggak boleh. Nanti saya akan kasih triknya di sini. Saya akan pakai olive oil untuk ngebantu biar waktu kita menguleni tidak terlalu lengket banget. Intinya jangan tambahkan tepung terigu lagi, karena ntar kalau terlalu banyak tepung terigu yang ditambahkan, roti pizzanya jadi bantet dan nggak enak ya. Kita mulai uleni ya. Olive oil yang saya pakai untuk membantu saya menguleni adonan yang sangat lengket ini. Di sini olive oilnya sekitar 5 sendok ya, 5 sendok makan, sekitar 4 sampai 5 sendok. Jadi sambil saya menguleni ini, nanti dibantu oleh olive oil itu kita masukkan sedikit-sedikit sambil terus menguleni sampai adonannya nggak lengket lagi. Yuk. Kali ketiga saya masukin olive oil. Adonannya tetap masih lengket banget. Nah ini nggak apa-apa, tolong bersabar. Pokoknya kita jangan menambahkan tepung terigu selain 200 gram yang di awal tadi ya. Yuk.
Lanjut menguleni. Sabar. Oh iya, tadi lupa saya videoin sebelum proses menguleni yang panjang ini, margarinnya masuk ya, butternya. Nih. Sekarang buah kesabaran kita sepertinya sudah tercapai. Kebayang kan tadi adonan yang sangat lengket, dan sekarang adonannya bahkan kita bisa langsung angkat nih, semuanya ikut terangkat, ya kan? Kuncinya adalah supaya rotinya nanti nggak bantet. Dalam proses menguleni kita yang lengket itu sabar, nggak usah ditambahin sama tepung terigu lagi. Oke, ini sepertinya adonan kita udah jadi ini teman-teman. Proses selanjutnya yaitu kita diamkan. Nah, ini adonannya biar lebih elastis, saya akan diamkan sekitar 15 menit. Ditutup. Buat toppingnya, jadi sardennya, ikannya udah saya potong-potong sama bawang bombay. Dan setelah 15 menit kita lihat adonannya tuh, kan? Lembut banget. Saya akan bagi dua adonan ini buat 2 pan pizza. Oke. Di pan ini saya kasih minyak, boleh olive oil, boleh minyak goreng. Terus saya ratakan adonannya seperti ini, pinggirnya agak ditebalin seperti pizza. Kemudian saya akan sedikit lubang-lubangin pakai garpu aja. Setidaknya beginilah para master pizza mengajari cara membuat pizza yang benar. Ini dilubang-lubangin gini. Nah, setelah itu kita bisa mulai tuang adonannya. Sausnya sarden nggak saya kurangin, nggak saya tambahin, bener-bener yang cuman yang ada di kaleng itu. Terus kita campur sama ikannya. Terus mulai kita ratakan di sini ya. Ini nggak saya pakai semuanya karena saya masih punya satu adonan lagi yang akan nanti saya bikin di pan kedua. Jadi sardennya pun juga saya bagi dua. Terus sekarang saya akan kasih bawang bombay di atasnya. Teman-teman, untuk toppingnya pada dasarnya terserah ya. Ada yang mau nambahin pakai paprika silahkan, boleh. Yang nggak suka bawang bombay, nggak usah pakai bawang bombay juga boleh. Terus kalau yang suka pedesnya lombok, boleh dikasih cabai merah yang besar-besar itu. Masuk ke dalam bagian yang sangat penting dan sangat juga menentukan hasil akhir dari pizza kita supaya berhasil, yaitu bagaimana kita memasak adonan pizza kita dengan benar. Yang pertama harus diperhatikan yaitu api. Kita masaknya pakai api kecil, api segini kebesaran, kita kecilin sekitar segini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pakai ini, sesuatu yang bisa lebih menjauhkan adonan kita dari api langsung. Nih, saya pasang ini. Kemudian saya tumpangkan adonan pizza kita di atasnya, sehingga dia jaraknya dari api lumayan jauh. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yaitu selama memasak harus ditutup. Nah, berhubung saya nggak punya penutup untuk pan saya ini, maka saya gunakan penutup yang lainnya. Yang penting ketutup semua. Dah. Kalau udah kayak gini, kita tunggu sampai matang sekitar 15-20 menit. Sekitar 3-4 menit lagi matang. Sama saya tetap ngajak teman-teman untuk kita intip bawahnya tuh, bawahnya aman ya teman-teman, nggak gosong. Terus ini saya punya 1 lembar keju cheddar. Keju cheddar ini saya potong, terus saya lipat begini. Nah, ini saya sengaja emang masukinnya nggak bareng sama yang tadi karena saya lebih suka rasa keju yang nggak meleleh gitu. Jadi saya taruh di atasnya sini. Kalau teman-teman lebih suka untuk ngasih kejunya barengan waktu tadi mau dimasak juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah.
Nanti rasanya jadi semakin khas. Kalau teman-teman nggak suka keju, nggak perlu dikasih parutan keju juga nggak masalah. Matikan apinya dan pizza kita udah matang tuh. Kita taruh di piring ya. Nih teman-teman, pizza kita. Gimana pizzanya ya? Mantap. Rotinya enak kan? Hmm. Oke. Kayak itu apa? Pizza yang tuna. Hmm.